Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya, di channel Markas Servis dan Restorasi HP ya. Alhamdulillah ya, hari ini ada servisan HP Vivo P7 ya, yang dengan keadaan ini LCD ada garis-garisnya ya. Ada garis, dan ini saya tes dulu LCD-nya, dan LCD-nya masih normal ya sentuhannya ya. Dan tetapi ini di bagian bawah sudah ada pecah ya, sudah retak dan banyak garis-garisnya ya. Kadang itu muncul ada garis gitu vertikal ya. Dan ini saya lepas ya case-nya ya. Dan ini bisa dilihat Vivo P7 ya. Oke ya, Vivo P7. Dan ini saya akan bongkar HP-nya ya. Dan sebelumnya itu kita lepaskan dulu SIM tray-nya ya, biar kita mudah dalam membongkar HP-nya ya. Dan ini saya matikan dulu HP-nya. Saya matikan HP-nya ya untuk membongkar casing belakangnya ya, biar HP ini aman ya. Ini Vivo P7 ya, V7. Dan ini saya carikan celah ya untuk biar mudah untuk mencongkel ya. Biasanya itu saya cari di bagian bawah ya dari HP gitu. Dan di sini saya gunakan alat alat andalan saya ya, kuku yang panjang gitu. Oke, saya set saja ya menggunakan kuku. Saya rasa lebih mudah ya menggunakan kuku daripada menggunakan alat pembuka casing belakang ya. Dan mungkin ini saya sudah kebiasaan ya membongkar menggunakan kuku, dan mudah ya daripada menggunakan alat ya. Oke ya, ini saya akan lepaskan dulu baut-bautnya ya, biar ini bisa dites menggunakan LCD yang baru ya. Lepaskan satu persatu ya, Vivo P7. Lepaskan fleksibelnya ya. Dan untuk Vivo P7 itu untuk ya, ini akan saya gantikan ya nantinya LCD yang baru ya. Biasanya untuk pergantian LCD yang baru itu kita lepaskan juga di bagian bawahnya ya, penutup mesin bagian bawah gitu, karena LCD itu masuknya di bagian bawah gitu. Nah, bagian bawah ya, ini saya lepaskan dulu baut-bautnya ya. Dan kadang juga ada user ya yang bawa HP dengan LCD yang garis gitu. Katanya, ini bang bisa diperbaiki nggak bang gitu, LCD yang bergaris ya. 90% lah LCD itu kalau sudah garis tidak bisa diperbaiki ya, kecuali gitu bisa diganti dengan mesin apa namanya itu, mesin bonding atau apa itu namanya ya. Nah itu ya, itu biasanya diganti fleksibelnya ya dengan yang baru biasanya. Oke, ini saya akan panaskan dulu LCD-nya ya, LCD bawaannya menggunakan blower ya. Di panasnya 1,5 sampai 175 ya, dan anginnya itu 2 ya. Tapi itu tergantung blower masing-masing ya.
Oke, ini saya untuk memudahkannya, ini saya lepas saja mesinnya ya, saya copot mesinnya biar tidak ada yang menghalang-halangi ya untuk pencopotan LCD-nya gitu. Jadi untuk pencopotan LCD itu gunakan plat ya. Tapi untuk lebih aman itu gunakan plastik ya, plastik dari sisa tempered glass ya. Dan bisa juga itu untuk bisa mau ganti di rumah ya, ganti di rumah bisa gunakan plastik dari air mineral ya. Itu bisa digunting dulu gitu kan. Jadi bisa untuk mencongkel ya. Dan juga kalau tidak ada blower gitu bisa gunakan minyak kayu putih ya, biar lem dari LCD itu bisa mudah ya untuk meleleh ya. Jadi untuk minyak kayu putih itu selain dari menghilangkan masuk angin ya, gatal-gatal juga bisa untuk mengganti LCD ya. Kalau tidak mempunyai cairan pembersih lem ya, atau juga alat pemanas ya, blower gitu ya. Oke ya, ini saya panaskan lagi untuk melelehkan lemnya ya. Dan ternyata ini LCD-nya sudah pernah diganti ya sebelumnya, dan ini LCD bukan bawaan dari HP-nya lagi gitu. Oke, ini alhamdulillah ya, saya punya stok LCD Pipo P7 ya, yang cukup bagus ya untuk segelnya ya. Biasanya untuk segel live futur ya, live futur atau live fitur gitu, itu kualitasnya itu tidak diragukan lagi ya. Sama dengan baterai juga kualitasnya bagus ya untuk segel yang bernama live futur gitu, live fitur atau live futur gitu, pokoknya yang warna biru-biru gitu. Kayak ini saya pasangkan dulu mesinnya untuk pengetesan LCD ini, apakah LCD ini siap untuk di lem ya, dan apakah ini LCD normal atau ada cacat ya. Dan alhamdulillah ya, ini saya dipercaya toko spare part ya, untuk ya bisa gitu kan kita nyetok LCD dulu. Jadi untuk garansinya itu bisa 1 bulanan ya, 1 bulanan gitu, tapi asalkan LCD-nya itu tidak rusak segelnya ya. Oke ya, ini saya hidupkan dulu HP-nya, dan alhamdulillah ya ada tampilan ya, ada tulisan Vivo ya. Dan biasanya untuk segel live futur itu kualitasnya jos ya, mantap ya. Dan jarang ya LCD yang segel live futur ini yang cacat gitu kan, kecuali sudah pecah ya. Oke, ini saya coba dulu sentuhannya ya, dan ini ternyata dikunci HP-nya, dan ini saya gunakan panggilan darurat saja ya untuk mengetes sentuhannya ya. Dan ini saya rasa sentuhan normal ya, normal, dan tidak ada yang tidak bisa disentuh ya, alhamdulillah ya. Ini saya ulang-ulang beberapa kali juga, alhamdulillah normal gitu. Oke ya, nah ini kan
mantap ya, normal gitu. Dan ini siap untuk dipasangkan ya, dan kita lem ya. Oke ya, ini lepaskan dulu baterainya dan lepaskan lagi fleksibel yang nempel di mesin ya. Lepaskan gitu, biar kita mudah untuk memasangkan dan memberikan lem ya, lem di bagian premnya gitu. Oke, jadi untuk pemasangan LCD di HP Vivo V7 gitu, itu harus mencopot bagian mesin bawah ya, karena fleksibel LCD itu masuk dari bawah ya. Dan apabila mesin bawahnya itu terpasang gitu, jadi konektor LCD dari LCD-nya ya, konektor LCD itu tidak bisa masuk ya. Oke, dan ini saya lepaskan LCD yang baru ya. Dan ini akan saya bersihkan sisa-sisa lemnya ya, sisa lem yang masih menempel di bagian premnya ya. Dan untuk memudahkan pembersihan lem ini yang ada di bagian prem, itu bisa gunakan pinset ya, pinset, dan kita kerik saja gitu. Kerik, bisa juga kita jepit dulu baru kita putar ya, dan kita tarik juga bisa gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mudahnya ya. Kalau kita mudah bisa menggunakan kuku ya, gunakan kuku gitu kan. Kalau mudah kita disikat ya, gunakan sikat kayak gitu kan. Jadi tergantung bagaimana kita mudahnya saja ya. Oke ya, dan ini saya bersihkan lagi sisa-sisa lemnya ya, yang masih menempel di bagian premnya ya, biar tidak ada lagi yang mengganjel ya di bagian LCD-nya nanti ya. Setelah kita kasihkan lem nanti dan tidak mengganjel ya. Dan biasanya untuk pembersihan lem yang masih menempel di bagian prem ini kita perlu teliti ya. Kalau tidak teliti ya biasanya gitu kan, bisa LCD ini tidak rapat gitu. Dan juga mungkin bisa menyebabkan ada bagian LCD yang bintik-bintik gitu kan, ada bintik putih, biasanya itu masih ada kotoran ya yang menempel di bagian prem gitu. Jadi alangkah baiknya itu untuk pembersihan prem itu biasakan ya sebersih mungkin ya, sampai tidak ada lagi sisa-sisa kotoran maupun sisa-sisa lem yang masih menempel ya. Oke, sebelum pemasangan LCD-nya gitu, kita lepaskan dulu segel dari LCD yang baru ya, biar tidak ada lagi yang mengganjel ya di bagian bawah LCD ya. Dan biar LCD ini rapi ya dalam pemasangannya ya. Oke, ini bersihkan sisa-sisa segelnya ya. Dan ini nanti saya akan lepaskan lagi plastik pelindung dari LCD-nya ya, di bagian belakang yang warna biru ini. Oke, lepaskan. Gunakan benda yang tipis ya untuk membongkar, mencopot plastiknya ya. Oke, pastikan kembali sebelum pemasangan LCD yang baru itu bersih dari segelnya ya.
dan cek kembali itu premnya dan bersihkan kembali premnya biar tidak ada lagi kotoran yang menempel ya di bagian prem ya. Kalau dirasa sudah bersih, baru kita kasih lem. Dan ini saya carikan dulu ya lem andalan saya ya, lem T7000 ya. Oke, untuk pemasangan LCD gitu, untuk pemberian lem itu jangan terlalu banyak ya di bagian bawah ya. Jadi itu berisiko ya, karena lem hitam biasanya itu kalau kering itu keras ya. Jadi kalau kita terlalu banyak ya memberikan lemnya itu di bagian bawah, itu akan menonjol bagian dari IC yang ada di fleksibel LCD-nya ya. Dan juga nantinya itu akan menonjol juga ya di bagian fleksibel dari LCD-nya gitu. Oke ya. Jadi ini saya akan pasangkan kembali mesin bagian bawah, dan jangan lupa fleksibel antena, fleksibel ke mesin atas kita pasangkan juga ya. Dan jangan lupa kita kasihkan bautnya ya, kita pasangkan kembali gitu. Alhamdulillah ya, hari ini ada rezeki pergantian LCD ya. Oke, ini pasangkan baut-bautnya ya, jangan sampai kurang ya. Dan juga pasangkan kembali fleksibel yang ada di bagian mesin atas ya. Kemudian gitu pasangkan penutupnya dan kita pasang juga baut-bautnya ya. Jadi biasanya kalau pemasangan LCD ya, biasanya di sini di counter saya ya, kalau pergantian LCD ini ditunggu kita itu harus sedia stok LCD yang baru gitu kan. Oke, kemudian ini saya pasangkan casing belakangnya ya, dan saya kasihkan solasi ya. Jadi sekarang ya, beberapa tahun terakhir ini saya tidak pernah lagi ya menggunakan gelang karet ya, karena untuk penggunaan gelang karet maupun penjepit LCD itu saya rasa kurang aman ya. Dan ini saya gunakan solasi saja ya biar aman gitu, dan kita bisa mengira gitu seberapa kuat tekanan dari LCD ini ke premnya ya. Oke ya. Setelah pemasangan ini saya tunggu sekitar 30 menitan ya. Sebelumnya juga pasangkan SIM tray-nya ya. Oke, ini saya diamkan dulu sekitar 30 menitan ya. Oke. Dan ini saya cut ya videonya, dan ini sudah hampir 45 menitan ya untuk mengeringkan lem ini gitu. Dan setelah ini baru kita lepaskan kembali solasi yang tadinya kita pasangkan ya, untuk mengencangkan LCD-nya ini di prem ya, dan juga mengeringkan lem dari LCD ini. Oke ya, lepaskan solasinya, dan video ini sebenarnya untuk berbagi saja ya, berbagi pengalaman seputar servis HP ya, dan juga ini akan jadi arsip saya sebagai
teknisi HP ya. Jadi ya bukan untuk menggurui ya video ini sebenarnya ya. Oke, jadi bagi kawan-kawan gitu kan yang suka dengan video ini, jangan lupa like ya, subscribe ya, share video ini gitu kan, dan juga berikan ya komentar yang positif ya untuk membangun channel ini ya, dan juga biar saya tambah semangat ya untuk mengupload video mengenai servis maupun restorasi HP ya. Dan alhamdulillah ya, HP ini saya rasa sudah normal ya, sudah siap untuk dikembalikan kepada pemiliknya ya, dan ini sudah bisa digunakan kembali ya. Sekali lagi ya, mudah-mudahan ini video bermanfaat bagi kawan-kawan yang menonton video ini ya, gitu kan. Oke, mantap ya. Oke, sentuhannya juga normal gitu kan, dan ini HP siap untuk digunakan seperti semula lagi ya. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.